الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Jemaah rahimakumullah, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu istiqamah dalam mengerjakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dengan demikian, mudah-mudahan kita akan menjadi umat yang terbaik dan unggul serta mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Jemaah rahimakumullah, Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 190-191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Hanya ulil albab yang mau merenungi makna gerhana dan mengambil hikmahnya. Gerhana kadang tampak menakutkan. Secara perlahan matahari menjadi gelap sebagian. Lalu selama beberapa saat matahari berada pada fase gelap total dan kemudian secara perlahan kembali pada wujudnya yang cemerlang. Seolah matahari dimakan sesuatu yang luar biasa. Saat siang sinar matahari tiba-tiba gelap, muncullah berbagai mitos di berbagai masyarakat. Sebagai masyarakat, ada yang percaya dengan mitos bahwa saat gerhana matahari dimakan raksasa, sehingga orang-orang memukul berbagai benda untuk mengusir raksasa itu. Dan itu dianggap berhasil ketika matahari kembali benderang. Sebagian masyarakat percaya juga dengan mitos yang mengaitkan gerhana dengan pertanda buruk tertentu. Pada zaman Rasulullah SAW, mitos itu pun terekam di dalam beberapa hadis. Saat putra Rasulullah SAW Ibrahim wafat, terjadi gerhana sebagian di wilayah Madinah. Orang-orang ada yang mengaitkan kematian Ibrahim dengan kejadian gerhana. Namun Rasulullah SAW membantahnya dan mengajarkan nilai-nilai tauhid untuk menyikapinya. Kalaupun ada ketakutan yang muncul, takutlah kepada Allah yang menciptakan gerhana, bukan takut kepada gerhananya atau mitos-mitos yang tak jelas logikanya. Di dalam hadis Abu Burdah dari Abu Musa radhiyallahu anhu dikisahkan peristiwa gerhana di Madinah. Ketika terjadi gerhana matahari, Nabi Muhammad SAW langsung berdiri terkejut dan merasa ketakutan kiamat akan datang. Beliau pergi ke masjid dan melakukan salat yang panjang berdiri, ruku dan sujudnya. Setelah itu Nabi SAW bersabda, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah tanda-tanda kebesaran Allah. La yankhasafani li mauti ahadin wala li hayatih, di mana keduanya tidak akan terjadi gerhana disebabkan karena kematian atau kelahiran seorang. فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا
apabila kalian melihat suatu dari gerhana, maka takutlah kepada Allah dan bersegeralah berdoa kepada Allah dan memohon ampunannya. Bertakbirlah, wasallu wa tasaddaqu, dan salatlah dan bersedekahlah. Jemaah rahimakumullah. Ya, gerhana hanyalah salah satu tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Dengan sains, kita bisa lebih banyak mempelajari ayat-ayatnya di alam ini. Gerhana memberi banyak bukti bahwa alam ini ada yang mengaturnya. Allah yang mengatur peredaran benda-benda langit sedemikian teraturnya, sehingga keteraturan tersebut bisa diformulasikan untuk perakiraan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. Dan Dia telah menundukkan pula bagimu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Matahari dan bulan beredar pada orbitnya masing-masing. Bagaimana bisa menyebabkan gerhana? Pada awalnya orang-orang menganggap bumi diam, bulan dan matahari yang mengitari bumi dalam konsep geosentris. Kemudian berkembang pemahaman matahari yang diam sebagai pusat alam semesta, benda-benda langit yang mengitarinya dalam konsep heliosentris. Bulan dan matahari juga dianggap punya cahayanya masing-masing. Tetapi Al-Quran memberi isyarat bahwa walau terlihat sama bercahaya, sesungguhnya bulan dan matahari berbeda sifat cahayanya dan gerakannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah-manzilah bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Ayat ini bukan hanya mengungkapkan perbedaan sifat cahaya matahari dan bulan, tetapi juga perbedaan geraknya. Perbedaan orbitlah yang menyebabkan matahari tampak tidak berubah bentuknya, sedangkan bulan berubah-ubah bentuknya sebagai perwujudan perubahan tempat kedudukannya dalam sistem bumi, bulan, matahari. Kini sains bisa mengungkap sifat gerak dan sumber cahaya bulan dan matahari. Gerak harian matahari dan bulan, terbit di timur dan terbenam di barat, hanya merupakan gerak semu, karena sesungguhnya bumilah yang bergerak. Bumi berputar pada porosnya sekali dalam sehari, sehingga siang dan malam silih berganti, dan benda-benda langit pun tanpa terbit dan terbenam. Seperti halnya matahari dan bulan, sesungguhnya gerak yang terjadi bukan hanya bumi yang berputar pada porosnya, tetapi juga matahari dan bulan beredar pada orbitnya. Cahaya matahari berasal dari reaksi nuklir di intinya, sedangkan bulan berasal dari pantulan cahaya matahari. Efek gabungan sudut datang cahaya matahari dan sudut tampak dari permukaan bumi menyebabkan bulan tidak selalu tampak bulat, tetapi berubah-ubah dari bentuk sabit ke purnama yang bulat dan kembali lagi ke sabit tipis seperti pelepah kering. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ
لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tinggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk pelepah yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Walau tampak matahari dan bulan berjalan pada jalur yang sama, tidak mungkin keduanya bertabrakan atau saling mendekat secara fisik, karena orbitnya memang berbeda. Perjumpaan bulan dan matahari saat gerhana matahari hanyalah tampaknya. Ketika matahari tampak terhalang oleh bulan yang berada di antara matahari dan bumi, dan pada saat gerhana bulan dan matahari berada pada posisi yang berseberangan, sehingga cahaya matahari yang mestinya mengenai bulan terhalang oleh bumi. Bulan purnama menjadi gelap karena bayangan bumi. Jemaah rahimakumullah, sains menjelaskan fenomena yang sesungguhnya. Sains menghilangkan mitos dan meneguhkan keyakinan akan kekuasaan Allah. Gerhana kita ambil hikmahnya, bahwa Allah menunjukkan kebesarannya dan kekuasaannya dengan fenomena itu. Keteraturan yang luar biasa yang Allah ciptakan memungkinkan manusia menghitung peredaran matahari untuk digunakan dalam perhitungan waktu dan digunakan untuk memperakirakan gerhana. Mari kita buktikan bahwa sains telah memprediksi gerhana pagi ini. Ketika kita menyaksikan kebenaran perakiraan sains, bukan kebanggaan intelektual yang kita tunjukkan, melainkan ungkapan, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzaban nar." Maha suci Engkau dari segala kekurangan, maka ampunilah segala kesalahan kami dan peliharalah kami dari siksa neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله الذي خلق الشمس ضياء والقمر نورا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qiyamah ayat 6 sampai 12, Yas'alu ayyana yaumul qiyamah فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak ketakutan dan bulan pun telah hilang cahayanya, lalu matahari dan bulan dikumpulkan pada hari itu, manusia berkata, kemana tempat lari? Tidak ada tempat berlindung, hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu. Setelah kita melaksanakan salat gerhana dan merenungi hikmah di balik itu, marilah kita akhiri khutbah ini dengan mohon ampun dan memohon kekuatan untuk menjejaki kehidupan kita selanjutnya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون